Bayangkan sejenak dalam keheningan hati kita masing-masing. Jika hari ini, saat matahari terbenam di ufuk barat, semua harta yang Anda kumpulkan dengan susah payah diambil tanpa sisa. Rumah mewah, kendaraan, tabungan, hingga status sosial. Apakah cinta Anda kepada Sang Pencipta dan sesama masih akan tetap berdiri tegak? Ini adalah pertanyaan mendasar yang seringkali kita hindari, namun menjadi kunci untuk memahami hakikat keberadaan kita di dunia yang fana ini. Harta seringkali dianggap sebagai ukuran kesuksesan, namun dalam pandangan teologis, ia hanyalah sebuah instrumen untuk menguji kedalaman ketulusan jiwa manusia. Dalam berbagai ajaran agama, ditegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik Sang Pencipta. Berdasarkan konsep ini, harta yang ada di tangan kita bukanlah milik mutlak kita, melainkan sebuah amanah atau titipan yang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Sebagai pemegang amanah, kita memiliki tanggung jawab besar untuk mengelolanya sesuai dengan kehendak pemberi amanah tersebut. Kita hanyalah perantara, saluran berkat bagi semesta, dan bukan pemilik yang berhak melakukan apa saja tanpa batas moral. Kekayaan seringkali menjadi ujian terbesar bagi ketulusan hati. Mengapa demikian? Karena harta memiliki daya pikat yang mampu membutakan mata batin dan mengalihkan fokus kita dari tujuan spiritual yang lebih tinggi. Menurut ajaran teologis, ujian harta bukan hanya tentang bagaimana kita mendapatkannya, tetapi lebih kepada bagaimana ia mengubah karakter kita. Apakah kekayaan membuat kita semakin tunduk dan bersyukur, atau justru membuat kita merasa berkuasa dan melupakan asal-usul kita sebagai hamba yang lemah? Manusia sering terjebak dalam ilusi kepemilikan. Kita merasa bahwa apa yang kita beli adalah milik kita selamanya. Namun, sejarah peradaban telah membuktikan bahwa kerajaan yang paling megah sekalipun pada akhirnya akan runtuh dan kembali menjadi debu. Berdasarkan perspektif agama, keterikatan yang terlalu kuat pada materi akan menyiksa jiwa saat materi tersebut hilang. Cinta kepada Pencipta harus menjadi kompas utama, karena dialah yang kekal. Sementara harta hanyalah bayangan yang akan hilang saat cahaya matahari berpindah posisi. Keserakahan sering diibaratkan seperti meminum air laut. Semakin banyak diminum, semakin haus dirasakan. Hati yang tidak pernah merasa cukup adalah hati yang sedang sakit secara spiritual. Dalam narasi agama, disebutkan bahwa dunia ini hanya mampu memenuhi kebutuhan kita, namun tidak akan pernah mampu memenuhi keinginan kita yang tanpa batas. Jika harta tidak lagi dikelola dengan cinta kepada Tuhan, ia akan berubah menjadi belenggu yang mengikat kebebasan rohani kita. Ada perbedaan mendasar antara menjadi kaya secara materi dan kaya secara jiwa. Seseorang bisa saja memiliki segalanya, namun merasa kosong di dalamnya. Sementara yang lain mungkin hidup sederhana, namun merasakan kedamaian yang tak terlukiskan. Menurut hikmah agama, kekayaan sejati adalah kekayaan hati, yaitu kemampuan untuk merasa cukup dengan apa yang ada dan tetap merasa kaya karena memiliki hubungan yang intim dengan Sang Holik. Tanpa pondasi spiritual, harta hanyalah beban yang memperberat langkah menuju kedamaian. Jika kita merujuk pada sejarah para utusan Tuhan, banyak dari mereka yang diberikan kekayaan luar biasa, namun tetap hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Harta mereka tidak pernah masuk ke dalam hati, melainkan hanya berhenti di tangan untuk dibagikan. Mereka mengajarkan bahwa harta harus dijadikan sarana untuk mengabdi, bukan tujuan utama untuk disembah. Ketulusan hati mereka tetap terjaga, karena mereka memandang harta sebagai alat transportasi menuju keridhaan Tuhan, bukan sebagai destinasi akhir. Kita sering diperingatkan melalui kisah-kisah masa lalu tentang tokoh-tokoh yang binasa karena kesombongan hartanya.
Berdasarkan ajaran ini, kesombongan muncul ketika seseorang merasa bahwa kekayaan adalah hasil murni dari kecerdasannya sendiri, tanpa campur tangan anugerah Tuhan. Ketika harta membuat seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain, saat itulah jiwanya mulai membusuk dari dalam. Kehancuran mereka bukan karena hartanya, melainkan karena keterputusan hubungan mereka dengan Sang Pemberi rezeki. Mengelola kekayaan dengan benar berarti menerapkan keadilan dalam setiap aspeknya. Ini termasuk kejujuran dalam mencari nafkah dan ketepatan dalam mendistribusikannya. Menurut prinsip agama, harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar akan membawa kegelisahan meskipun jumlahnya banyak. Sebaliknya, sedikit harta yang berkah akan membawa ketenangan dan kebercukupan. Cinta kepada Tuhan menuntut kita untuk bersikap adil, memastikan bahwa harta kita tidak menindas orang lain, melainkan justru memberikan manfaat. Sifat kikir adalah musuh dari ketulusan. Itulah sebabnya setiap agama mendorong umatnya untuk berbagi melalui zakat, sedekah, atau persepuluhan. Tindakan memberi sebenarnya adalah proses penyucian jiwa dari kotoran cinta dunia yang berlebihan. Dengan berbagi, kita mengakui bahwa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang dititipkan Tuhan. Seseorang yang tulus tidak akan merasa kehilangan saat memberi, karena dia tahu bahwa dia sedang menabung di bank langit yang bunganya adalah kedamaian batin. Sering terjadi salah paham mengenai konsep meninggalkan dunia atau zuhud. Berdasarkan perspektif teologis, zuhud bukan berarti harus hidup miskin atau membenci harta. Zuhud yang sebenarnya adalah ketika tanganmu menggenggam dunia, namun hatimu tidak terikat padanya. Anda memiliki kekayaan, namun jika besok kekayaan itu hilang, ketenangan Anda tidak akan terusik. Inilah kebebasan sejati, di mana harta mengikuti Anda sebagai pelayan, bukan Anda yang mengikuti harta sebagai budak. Kunci dari kebahagiaan di tengah godaan materi adalah sifat qanaah atau merasa cukup. Ini bukan berarti malas untuk berusaha, melainkan berdamai dengan hasil yang diberikan oleh Tuhan. Orang yang qanaah adalah orang yang paling kaya di dunia, karena keinginannya tidak lagi memperbudaknya. Menurut ajaran agama, rasa syukur adalah magnet bagi tambahan nikmat. Sementara ketidakpuasan hanya akan membuat harta yang banyak terasa sempit dan menyesakkan dada. Ujian harta juga terlihat dari bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Seringkali, harta menjadi tembok pemisah antara si kaya dan si miskin. Namun, bagi jiwa yang terpimpin oleh cinta ilahi, harta justru menjadi jembatan untuk mempererat persaudaraan. Ketulusan hati teruji ketika kita tidak membeda-bedakan rasa hormat berdasarkan isi dompet seseorang. Berdasarkan nilai-nilai spiritual, kemuliaan seseorang terletak pada ketakwaannya, bukan pada koleksi asetnya. Mengapa banyak orang yang memiliki segalanya justru merasa depresi dan hampa? Ini adalah pengingat bahwa jiwa manusia diciptakan untuk tujuan yang lebih besar dari sekedar mengonsumsi materi. Materi hanya bisa memuaskan raga, namun jiwa hanya bisa dipuaskan oleh koneksi spiritual. Jika harta tidak diimbangi dengan pertumbuhan ruhani, ia akan menjadi beban mental yang berat. Tanpa Tuhan di dalam hati, istana yang paling megah pun akan terasa seperti penjara yang dingin dan sunyi. Setiap kali kita menerima rezeki, kita harus ingat untuk melihat ke atas, ke arah Sang Pemberi. Berdasarkan ajaran ini, kesadaran akan asal-usul rezeki akan mencegah kita menjadi pribadi yang sombong. Harta adalah ujian untuk melihat apakah kita akan tetap setia kepada sumbernya saat kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Seringkali manusia ingat Tuhan saat kekurangan, namun lupa saat kelimpahan. Ketulusan hati yang sejati adalah tetap sujud dengan rendah hati justru saat dunia berada di genggaman. Kasih sayang adalah bukti nyata dari iman. Harta yang kita miliki seharusnya membuat hati kita semakin lembut terhadap penderitaan sesama.
Menurut pandangan teologis, Tuhan menitipkan sebagian rizki orang miskin di dalam harta orang kaya untuk menguji kasih sayang mereka. Jika kita menutup mata terhadap kebutuhan orang lain, sementara kita bergelimang kemewahan, maka ada yang salah dengan ketulusan hati kita. Kekayaan seharusnya memperluas jangkauan tangan kita untuk menolong, bukan mempertebal dinding rumah kita. Agama juga menekankan pentingnya keadilan dalam sistem ekonomi. Harta tidak boleh hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Kesenjangan yang terlalu lebar adalah tanda bahwa ketulusan dalam bermasyarakat mulai hilang. Dengan mengikuti panduan agama dalam mengelola harta, kita berkontribusi pada terciptanya tatanan sosial yang adil dan harmonis. Kesejahteraan bersama adalah tujuan yang jauh lebih mulia daripada sekadar penumpukan kekayaan pribadi yang egois. Bersyukur adalah cara terbaik untuk menjaga agar harta tidak merusak jiwa. Syukur membuat kita fokus pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang dimiliki orang lain. Berdasarkan ajaran agama, syukur bukan hanya ucapan lisan, melainkan tindakan menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang diridhoi oleh Pencipta. Dengan bersyukur, kita mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan, yang pada gilirannya akan menjaga hati kita tetap rendah hati dan tulus meskipun dalam puncak kesuksesan. Bagaimana jika harta itu pergi? Ujian ketulusan mencapai puncaknya saat kehilangan. Seseorang yang hatinya tertambat pada Tuhan akan berkata bahwa yang pergi adalah titipannya yang telah diambil kembali. Berdasarkan perspektif ini, kehilangan harta adalah momen untuk memperkuat akar iman kita. Jika kita tetap bisa mencintai Tuhan saat tangan kita kosong, maka kita telah lulus dalam ujian ketulusan yang sesungguhnya. Sabar dalam kekurangan adalah bentuk kekayaan jiwa yang tiada tara. Kita harus sering mengingatkan diri kita bahwa hidup ini sangat singkat. Dunia ini diibaratkan seperti tempat persinggahan bagi seorang pengelana yang berteduh di bawah pohon. Berdasarkan ajaran agama, mengejar harta seolah-olah kita akan hidup selamanya adalah sebuah kesia-siaan. Kesadaran akan kematian akan membantu kita untuk tidak terlalu ambisius mengejar dunia secara berlebihan dan lebih fokus pada bekal yang akan kita bawa ke kehidupan abadi nanti. Pada akhirnya, setiap sen yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawabannya. Dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita membelanjakannya? Ini bukanlah ancaman, melainkan pengingat agar kita hidup dengan penuh kesadaran. Berdasarkan teologi, harta yang dikelola dengan tulus akan menjadi saksi yang membela kita di hari pembalasan. Sebaliknya, harta yang dikelola dengan keserakahan hanya akan menjadi beban yang sangat berat. Mari kita pastikan harta kita adalah aset, bukan liabilitas di hadapan Sang Pencipta. Kemenangan sejati bukanlah mereka yang berhasil mengumpulkan harta terbanyak di dunia, melainkan mereka yang berhasil menjaga ketulusan hatinya hingga akhir hayat. Mereka adalah orang-orang yang menggunakan harta sebagai sarana untuk mencapai cinta Tuhan. Menurut ajaran ini, kebahagiaan abadi hanya diperuntukkan bagi jiwa-jiwa yang tenang, yang tidak tertipu oleh gemerlap dunia dan tetap menjadikan Tuhan sebagai pusat dari segala tindakannya. Inilah hakikat dari keberhasilan yang sesungguhnya. Sebagai penutup, marilah kita menata ulang prioritas hati kita. Jadikanlah harta hanya sebagai alat di tangan, bukan beban di hati. Ingatlah bahwa harta bisa pergi kapan saja. Namun, hubungan Anda dengan Sang Pencipta adalah abadi. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu melewati ujian harta ini dengan ketulusan yang murni. Sehingga saat kita kembali kepadanya, kita kembali dengan hati yang bersih dan jiwa yang damai. Sebab pada akhirnya, cinta kepada Sang Pencipta adalah satu-satunya kompas yang tidak akan pernah menyesatkan kita.